kawan-kawan, balik lagi bersama gua Kak Bosai Bos Yombing di channel YouTube gua tentunya. Nah, sekarang ini kawan-kawan gua sedang berada di lahan kol. Kita nanti bakal membahas bersama pemilik lahan ini. Untuk kolnya ini, kol yang gue lihat besar-besar dan mulus-mulus. Di cuaca ekstrim seperti ini, sekarang ini kalau yang terjadi di Lampung Barat ini malam hujan, siang panas, malam hujan, siang panas. Nah, kenapa dia bisa membuat kol ini besar-besar, cukup rata untuk perkembangannya dan mulus-mulus. Nah, kita pengen kulik apa aja obat-obatan yang dipakai, mau itu inseknya atau funginya nanti terserah. Kita tonton terus teman-teman, kita sudah lagi wawancara bersama pemilik. Oke kawan-kawan, ini gua sudah bersama pemilik dari lahan ini, Bang Mariston Pasaribu. Gimana Bang kabarnya Bang? Sehat. Sehat. Gimana ngelihat kolnya nih? Tambah sehat. Tambah sehat. Jadi kalau di sini ini abang ini berarti pemodal ya? Pemodal. Pemodal di lahan ini. Dia jadi ada anak buah, ada petani yang ini, cuman nggak bisa hadir ya, lagi sakit ya Bang ya? Sakit. Nah tapi kurang lebihnya abang ini tahulah apa obatnya yang dibeli, karena penyedia obat apa segala macamnya dari abang ini. Nah ini untuk kol ini umur berapa hari, berapa bulan ini Bang? Ini udah hampir siap panen, seminggu lagi akan dipanen. Seminggu lagi akan dipanen ya? Sekitaran 3 bulan. 3 bulanan ya, 3 bulanan. Nah ini kan kalau yang kita lihat kan kol ini kan cukup rata besarnya. Ini pakai bibit apa kemarin Bang? Grenova. Pakai Nova ya, Grenova ya. Grenova dia yang agak bulat sama apa namanya, padat ya isinya itu ya. Soalnya kalau Grenova ini sangat populer di untuk di Lampung Barat ini banyak dicari orang lah ya. Ya. Nah ini kalau boleh tahu sebelumnya udah pernah nanam kol belum ini Bang? Ini di lahan udah ini. kedua kali nanam kol. Ini 2 kali nanam kol. Kalau yang sebelumnya bagaimana? Sama seperti ini? Sebelumnya ya agak lumayan. Yang lebih bagusnya yang ini. Ini lebih bagus. Nah sebelumnya kemarin dapat berapa ton itu Bang? Yang kemarin itu berkisar sekitar 15 ton. 15 ton. Berarti ini kalau ini lebih bagus dari sebelumnya, ini lebih kayaknya ya. Mudah-mudahan 30 ton. Keluar. Oh, bisa 30 ton, berarti setengahnya ya? Iya. Mudah-mudahan. Oh iya ya. Untuk harga kol sekarang ini lumayan juga ya? Untuk harga sekarang standar sih. Standar ya? Standar tapi cukup puas kayaknya. Ya. Kalau bisa naik lagi. Bisa sih 5.000 gitu kan. Nah ini kalau aku ngelihat dari apa namanya besar-besarnya kol ini, kita bahas yang pertama pupuk nih. Pupuk untuk dasaran kita pakai apa ini Bang? Ini dasarannya tadi kami pakai pupuk pupuk kompos. Terus pupuk kompos itu ya pupuk tai ayam ya. Tai ayam ya. Oh ya tai ayam. Ini kemarin 300 karung, 350. 350 kalau nggak 300 karung lah. 300 seperti itu. 300 sampai 350 karung untuk pupuk kandang. Kohe dari ayam ya, ayam. Ya. Habis itu selanjutnya apa lagi Bang? Pupuk susulannya? Susulannya setelah dia mekar, kami pupuk dasarannya SP36, terus Posca sama KCL. SP36, Posca sama KCL itu dikocor atau digerinting. Digerinting. Berarti ditaruh di pinggir-pinggirnya gitu ya? Iya. Di akarnya ya? Iya. Setelah umur dia sudah mekrop, crop sekitaran umur 2 bulan, kami tambah pupuk nitroku. Nitroku. Iya. Itu pupuk apa itu Bang? Baru dengar aku. MPK nitroku ya. Iya. Oh. Jadi umur sebulan tadi dikasih SP sama KCL tadi tuh. Iya. Setelah umur 2 bulan mulai dia membentuk ini ngekrop mikro apa tadi Bang? Nitroku, MPK nitroku. Itu digerinting juga? Digerinting juga? Digerinting juga. Setelah itu? Kalau kocoran kami pakai ini pupuk kandang difermentasi,
terus kami aplikasikan dengan air kencing kambing. Oh, jadi ada dikocor dengan pupuk kandang kambing apa ayam itu bang? Yang fermentasi. Ayam, kalau tadinya ayam, tapi kemarin ku sarankan ngerendam tai kambing, cuman mungkin dia masih kurang ya. Masih agak Masih ragu-ragu kurang mungkin ragu-ragu ya. ya pakai pupuk itu. Jadi kotoran ayam itu difermentasi Iya, dulu, itu ditambah lagi sama kencing kambing. kencing kambing. Oh, fermentasinya pakai apa itu bang? Ya kita rendam, kita kasih E4, terus nanti setelah seminggu baru kita kocor. Oh, Dikasih cuman E4 aja. Hmm. Itu dikocor langsung ya? Iya, dikocorkan. Berarti cuman 3 kali itu aja ya? Greenting pertama umur sebulan, greenting kedua umur 2 bulan, sama pengocorannya berapa lama itu? Berapa kali pengocorannya? Pengocornya aku kurang paham ya. Kalau biasanya sih semua kitaran mainan 2 minggu kita kocor. Umur dari nanjar 2 minggu kocor. Ya, kita kocor. Oh, rutin setiap 2 minggu sekali atau enggak? Ya kalau saran saya ke yang nanam sih 2 minggu sekali. Cuman nggak tahu Nggak tahu dia yang mengerjakan, kita kan nggak tahu. Nanti aku bilang 2 minggu sekali, taunya dia enggak kan. Nah, kalau untuk obat-obatan nih bang, kita langsung ke obat-obatan. Pupuk saya rasa sudah cukup. Obat-obatannya apa nih? Kenapa bisa mulus-mulus gini nih? Kalau di sini obat andalan Bropea. Hah? Bropea. Itu obat apa itu? Insek. Betulat. Insek berarti ya, Iya, insek. Karena memang kalau ini rawan kena bolong-bolong itu ya. Iya. Bropea, Bropea. insek. Selain itu? Kalau funginya kita pakai Narcojeb sama Victory. Victory sama Narcojeb. Narcojeb ini bahan aktifnya Mantazep kalau nggak salah, apa? Mancozeb. Ya yang zep itulah, sama lah itu kayaknya. Nah itu untuk ininya penyemprotannya gimana itu mereka? Penyemprotan seminggu bisa sekali, tergantung cuaca sih. Kalau cuaca sering hujan bisa seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali itu untuk funginya berarti ya, kalau untuk sering hujan. Iya. Kalau untuk inseknya bang? Ya sama. Oh dicampur ya, sama ya. Berarti 3 macam itu tadi dicampur. Iya. Untuk intervalnya kita ngelihat cuaca. Kalau sering hujan ya bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Tadi Bang Mariston sudah berbagi tentang pupuk dan obat-obatan yang dipakai. Ini perkiraan 30 ton bang ya, 30 ton. Ya kisaran kalau ini prediksi seperti itu. Karena yang di sebelah sana sekitar mainan 13 rantai keluar 20 ton. Ini berapa rantai bang? 16 rantai lah. Ini 16 rantai ya. Karena kita juga ngelihat kondisi kolnya juga cukup rata dan mulus-mulus lah ya, besar-besar lah ya. Nah, oke, mungkin itu aja. Ada pesan-pesan bang untuk petani-petani yang mungkin menonton ini? Pesan-pesannya semangat terus bertani walaupun harga pupuk semakin meningkat. Semoga petani di Lampung Barat semakin sejahtera. Amin. Begitu aja teman-teman dari video kali ini. Salam satu hobi. Dadah.